kasusnya misalnya seperti ini berlubang. Mau tidak mau, berlubangnya seperti apa dulu. Kalau dia berlubang, kemudian nanti dokternya lihat, oh ini harus dirawat saluran akar misalnya, bahasanya, dirawat saluran akar. Tapi kan kondisi gigi anak biasanya akarnya ini belum menutup sempurna, nah, seperti ini. Akarnya ini kan bisa saja belum menutup sempurna, masih bolong di sininya gitu, belum mengerucut jadi begitu. Nah, mungkin dokternya akan bilang, saya lakukan perawatan saluran akar sampai segini dulu, tidak yang sampai ditembus ke bawah. Nah, nanti mahkota yang ini yang rusak keropos ini akan diperbaiki sedemikian rupa sehingga jadi gigi baru lagi. Nah, itu kalau kasusnya sudah gigi tetap, gigi permanen. Nah, tidak dicabut karena tidak bisa tumbuh lagi nanti, kasihan anaknya gitu. Tapi kalau tadi yang itu gigi susu. Iya, boleh sharing Tante. Oh, sudah oke dok sinyalnya. Sudah bisa keluar suara saya di sana? Oke, sudah muncul. Sip, sudah oke. Suara saya kedengaran nih dok ya? Iya, kedengeran. Oke, baik dok. Ini langsung kita buka aja ya acara kita hari ini sambil menunggu yang lainnya bergabung bersama kita. Baik dok, terkait tentang kesehatan gigi dan mulut anak ini kan pasti sangat penting karena sangat berkaitan erat dengan kehidupan dan perkembangan anak di masa yang akan datang. Entah itu terkait dengan kepercayaan diri anak ataupun dengan proses makannya nanti dan pertumbuhan anak pastinya ya dok ya. Karena kalau misalkan giginya tidak dirawat dengan baik, pasti nanti asupan dari nutrisi anaknya juga akan terhambat begitu ya dok ya. Karena pasti ada anak gigi diperlukan untuk mengunyah makanan dan lain sebagainya begitu ya dok. Nah kemudian kalau misalkan untuk anak bayi nih dok, biasanya kan ibu-ibu pasti akan bertanya nih, sebenarnya usia berapa sih anak bayi itu untuk pertama kali tumbuh gigi dok? Ya. Jadi kalau usia pertama kalinya biasanya kan di usia 4 sampai 6 bulan untuk pertama kalinya. Nah, biasanya tumbuh pertama itu lagi gigi seri di bagian bawahnya. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu nanti gigi seri di bagian atasnya, kemudian gigi yang seri sebelahnya lagi. Jadi kan gigi pertama 2, kemudian gigi 2 sebelahnya lagi. Jadi coba saya peragakan aja ya, agak susah. Enaknya gitu tuh dok. Biar mau saya bisa melihat. Ya, biasanya itu di sini, 2 di bawah ini dulu. Anggap saja ini gigi anak ya, cuman ini harusnya gigi dewasa sih. Nah, jadi 2 di bawah sini, baru 2 di atas sini, lalu kiri kanannya lagi. Nah, biasanya itu ada di usia 4-6 bulan, itu yang bawah sini dulu. Kemudian di usia 8 sampai 10 bulan di gigi atasnya. Kemudian di usia 10 sampai 13 bulan itu gigi seri yang sebelahnya lagi. Setelah gigi 2 kanan 2 kirinya itu, kemudian di usia 3 sampai 14 bulan gigi yang ini. Nah, gitu. Terus di usia 4 sampai 16 bulan nanti geraham. Baru di antara gigi gerahamnya, itu di antara gigi geraham kecil, kita bilangnya gigi geraham kecil karena kecil. Tapi ini saya pakai model dewasa ya. Nah, ini gigi geraham kecil. Di antara itu nanti ada celah dulu. Ada celah dulu untuk persiapan gigi taringnya tumbuh. Jadi gigi taringnya belakangan. Baru nanti gigi geraham yang paling belakang gitu. Nah jumlah gigi anak bayi ini biasanya ada berapa ya dok ya? Kalau total secara keseluruhan gigi susu anak itu ada 20. Sementara kita kan kalau usia dewasa itu 28 sampai 32. Kenapa saya bilang 28 sampai 32? Biasanya ada gigi geraham bungsu kalau untuk orang dewasa itu yang tidak tumbuh sempurna. Ada yang sempurna tumbuhnya dalam artian dia keluar dengan bagus. Jadi misalnya ini kan normalnya gigi dewasa kan 28, nanti dia di usia 17 tahun dia akan tumbuh lagi gigi geraham belakang, yang gigi bungsu yang biasanya orang-orang aduh dok sakit sekali ini kalau sudah tumbuh gitu. Itu biasanya 17 tahun ke atas. Nah, tapi ada juga yang tidak keluar benih giginya. Nah, itu biasanya kita bilang adalah gigi impaksi begitu. Nah, jadi sebenarnya secara keseluruhan setiap anak itu punya masa tumbuh giginya yang berbeda-beda. Nah, jadi kita nggak bisa samakan misalnya, dok ini anak saya 6 bulan udah nongol nih giginya gitu. Udah pengen pakai titer aja nih gitu. Nah, sementara ada yang usianya sudah 8 bulan
Dok kok nggak ada gigi ya anak saya ya gitu. Bahkan ada yang baru lahir dia sudah punya gigi. Nah itu biasanya tapi dibilang Oke. natal teeth gitu ya. Jadi ketika baru lahir, baru keluar, loh kok sudah ada giginya gitu. Nah jadi sebenarnya semua itu normal. Tapi kalau untuk yang tadi saya bilang natal teeth, kalau memang sangat mengganggu dengan usia dia yang masih sangat kecil, kemudian jika dilihat prospek gigi ini kurang baik, biasanya dilakukan observasi dulu dan ditinjau lebih lanjut untuk perawatan lanjutan bagaimana gitu. Hmm. Gitu. Jadi kemudian kalau misalnya yang tadi seperti biasanya kan ibu-ibu suka galau kan, dok kok belum tumbuh, ini sudah berapa umurnya gitu. Jadi sebenarnya jangan takut, anak kecil pun kalau memang sudah apa namanya saya bilang wanti-wantinya itu di usia 4 sampai 15 bulan dia belum normal proses pertumbuhan giginya, maka kita observasi di usia 18 bulan. Nah, di usia 18 bulan Oke. ini masa sih nggak ada giginya juga gitu. Nah, jadi eh, perlu di situ mulai di 18 bulan kita sudah wanti-wanti ini anak saya nih memang adakah benih giginya atau tidak ada gitu. Karena tidak memutus kemungkinan kalau ada orang yang tidak punya benih gigi. Jadi dia maaf saya katakan misalnya dia memang ompong sejak usia kecil gitu, memang tidak ada tumbuh benih giginya. Bahkan ada juga yang di usia dewasa gigi susunya sudah tumbuh baik, sedangkan di usia dewasa justru dia benih gigi dewasanya bisa saja tidak ada gitu. Tapi itu hanya untuk kasus-kasus tertentu, prevalensinya cukup kecil seperti itu. Oke, nah itu disebabkan karena apa sih dok? Kok bisa anak bayi tidak tumbuh Hmm. gigi sama sekali itu supaya ibu-ibu juga lebih aware gitu ya dok ya? Iya, jadi sebenarnya bisa jadi dari faktor genetik. Nah, atau Hmm, memang ya kondisi pembentukan di dalam tubuhnya sendiri tidak ada, memang tidak terbentuk benihnya gitu. Kemudian ya di sisi saya mungkin yang paling besar, kemungkinan yang paling besar adalah faktor genetik seperti itu. oke, Tapi atau jangan mungkin khawatir juga pada kalau saat misalnya, kekurangan kalsium gitu ya dok? Kayak bisa aja kan dok kan? iya, jadi ya jangan khawatir kalau misalnya, loh kok nggak ada giginya. Segala sesuatunya pasti ada perawatan lanjutan kan. Nah, Hmm. kemudian ada juga justru tadi kan kita membahas adalah giginya berkurang. Nah, ini justru bisa giginya malah berlebih. Bisa yang seperti itu. Jadi Oh, kalau pernah pernah ada kasus tumpang bisa tindih terlihat gitu nggak sih dok? di tengah-tengah ini dia tumbuh gigi kecil ya begitu kan. Makanya kadang loh kok ada yang kurang, ada yang lebih ya itulah uniknya ciptaan Tuhan begitu. Tapi ya tidak masalah, semua itu ada observasinya, ada perawatannya. Jadi inilah kalau saya akui kelemahan di zaman sekarang teledentistry ketika orang foto, dok ini harus diapain ya dia tidak bisa bergerak sendiri gitu. Sementara inilah musim-musim pandemi ini yang menjadi halangan juga buat kita untuk pelayanan kesehatan gigi. Ketika pasien darurat misalnya yang misalnya membutuhkan perawatan cepat tapi kondisi pandemi juga agak membatasi, kemudian pasien-pasien yang membutuhkan ronsen seperti anak kecil, misalnya tadi dok kok tidak ada benih gigi, kok giginya berlebih, kok ini tumbuh sebelum waktunya, kok teman-temannya belum, anak saya sudah, atau sebaliknya anak saya sudah belum tumbuh gigi tapi teman-temannya sudah. Nah itu kan kita bisa pantau melalui foto ronsen gitu atau foto foto ya foto ronsen lah. Itu tapi kan keterbatasan lagi di rumah sakit tidak memungkinkan untuk anak-anak dibuat ronsen gitu. Kalau untuk kasus-kasus tertentu ya, misalnya seperti saya kan di daerah yang ronsennya terbatas gitu. Kalau di luar kota mungkin ronsennya kan banyak lab tempat ronsennya. Nah, jadi itulah yang menjadi salah satu kendala kita juga sebagai dokter gigi ketika di masa pandemi ini eh, bagaimana perawatan gigi anak itu menjadi agak susah, terutama saat penggunaan teledentistry. Mungkin Hmm. kalau misalnya kita berbicara seperti ini, kita kan sekarang seperti interaktif lah, diskusi interaktif. Eh, Mungkin tidak bisa sepenuhnya juga menyelesaikan masalah gigi. Aduh, dok, gigi saya bolong, saya mau harus apa? Di anak saya udah meraung-raung, udah goyang, harus apa ya? Mau tidak mau tetap harus dibawa ke dokter gigi, solusi terakhirnya gitu. Oke, oke.
Baik dok, berarti tadi kalau misalnya kita berbicara kapan gigi anak tumbuh nih, usia biasanya range normal gigi anak tumbuh itu biasanya 4 sampai 6 bulan ya dok ya. Itu gigi Ya, bawah dulu pertama ya kali. dok ya. Kalau gigi atas Betul. juga nggak apa-apa kan dok kan, karena kan biasanya ada compare nih ibu-ibu gitu kan. Oh, kok itu gigi atasnya dulu yang tumbuh gitu kan, biasanya anak saya bawahnya, tapi itu adalah hal yang normal nggak sih dok gitu. Nah, jadi normal sebenarnya normal, bisa dibilang normal itu dalam kategori apa dulu nih? Nah, seperti saya tadi bilang, bayi baru lahir, kok sudah ada giginya gitu. Nah, jadi Hmm. sebenarnya semua itu normal karena ibaratnya kita ini kan pertumbuhan gigi ini seperti hal-hal yang simultan lah. Jadi tidak bisa kita maksain harus bawahnya dulu atau kirinya dulu atau kanannya dulu tidak bisa gitu. Tapi ada range. Itulah kenapa mungkin penelitian-penelitian sebelumnya menyatakan yang akhirnya kita pakai sampai sekarang patokannya adalah usia pertama tumbuh gigi di usia 4 sampai 6 bulan yang biasanya diawali dengan apa? Gusi anak itu bengkak. Jadi kan kadang Hmm. anak-anak tantrum, demam karena tumbuh gigi pertamanya yang perlu kita garis bawahi tidak apa-apa gitu. Jangan jangan langsung berpikir, aduh, ini anak saya udah mau tumbuh gigi nih, pusing kan seperti itu ya kebanyakan ibu-ibu datang atau keluhan-keluhan biasa kalau kita ngobrol-ngobrol tetangga gitu, aduh anak saya udah mau tumbuh gigi pusing ini, mamanya pusing ini kayak gitu. Sebenarnya tidak perlu terlalu pusing lah ibu-ibu, itu normal untuk anak-anak yang eh, mau mengalami pertumbuhan gigi, gusinya bengkak, kemudian kemerahan. Jangan terlalu terburu-buru menganggap itu adalah Terus sesuatu gitu ya yang dok. fatal. Ya Iya, saya memang nah udah dok, punya anak, tapi itulah keadaan ibu-ibu sekarang kan. baik. Nah dok, tadi kan ada range di mana usia anak ini memang harus dikonsulkan kepada dokter gigi karena giginya belum tumbuh-tumbuh tadi di usia 18 bulan ya dok ya. Adakah Ya, tanda-tanda paling. atau red flag yang perlu diperhatikan ibu-ibu ketika anaknya ini sebelum sebelum mendekati usia itu harus konsul aja nih anaknya belum tumbuh gigi sama sekali. Ada nggak sih dok tanda-tanda red flag yang harus diperhatikan gitu dok? Sebenarnya kalau untuk tanda yang paling harus diperhatikan adalah semuanya tuh perlu diperhatikan gitu. Tapi yang paling perlu diperhatikan adalah usia makan. Jadi kalau menurut saya ya itu usia makan. Karena kan biasanya pertumbuhan gigi tadi di usia 4 sampai 6 bulan, mulailah biasanya normalnya di 6 bulan. Ini kan usia makan, MPASI, sudah mulai berganti Mm-mm. MPASI. Nah, maka kita harus melihat ini kok belum ya. Nah, jadi sebenarnya tidak ada batasan atau anjuran dibiarkan sampai kapan nih dok baru baru kita lihat apakah harus nunggu usia 18 bulan dulu atau sekitar atau sampai nunggu dia 1,5 tahun dulu baru kita bawa ke dokter gigi atau bagaimana. Sebenarnya tidak ada tanda seperti itu. Jadi kalau misalnya dia sudah masuk di tanda penggantian masa makan begitu, ya sudah seharusnya kita udah wanti-wanti nih ibu-ibu gitu. Kok belum? Nah, jadi kalau saya sarankan adalah mulai di pergantian masa makan itu sudah menjadi PR bersama, wanti-wanti bersama kenapa gigi anak saya belum tumbuh gitu. Jadi Oke. tidak berarti dijanjikan ya, misalnya, udah 6 bulan nih, saya harus buru-buru ke dokter gigi nih, anak saya nggak tumbuh. Oh, tidak seperti itu. Tapi dilihat lagi, ini prosesnya kenapa nih belum tumbuh gitu. Atau tidak adakah tanda-tanda di gusinya yang memerah, atau biasanya kan kalau gigi anak mau tumbuh itu, dia seperti banyak air liur keluar, kemudian sudah mulai mencari sesuatu yang bisa digigit-gigit. Nah, itu kan sudah menjadi tanda-tanda ke arah sana. Dan kalau memang misalnya sudah melewati di usia 6 bulan belum, di usia 8 sampai 10 bulan belum, di mana dia sampai bisa memasuki usia 1 tahun pun belum, maka itu sudah, oh, saya harus aware nih, saya harus bawa anak saya nih ke dokter gigi. Oke, baik. Nah, ini dok, ada pertanyaan dok. Dok mau tanya, gigi saya kecil-kecil, tapi saya sudah usia dewasa. Apakah itu masih gigi susu atau gigi permanen ya dok? Ya, jadi usianya sudah dewasa tapi giginya kecil-kecil. Itu kita bisa lihat dari keadaan giginya sendiri. Nah, kalau mungkin kan untuk saat ini kan teledentistry, jadi harus ya foto ini giginya seperti apa. Nah, kita bisa lihat dari anatomi giginya. Hmm. Kemudian kalau anatomi gigi itu bentuk dari giginya sendiri, karena
biasanya bentuk gigi susu dan gigi dewasa itu jelas berbeda dari lebarnya, dari ukuran giginya sendiri itu justru berbeda. Kemudian dari bentuk-bentuk susunannya dan kalau tidak menjadi tidak menjadi sesuatu yang tidak mungkin ketika di dalam gigi yang jajaran gigi dewasa itu masih ada gigi susu yang tertinggal. Nah itu harus memang dicek secara langsung ke dokter gigi, atau kalau pasiennya mau dia foto, dia share ke kita atau ke dokter giginya buat dilihat yang mana nih gigi susu ataupun sudah gigi dewasa begitu. Ada yang sampai pengalaman saya, pasien sampai usia dia 21 tahun, gigi bawahnya itu gigi taring bawahnya itu masih gigi susu. Sementara gigi taring dewasanya tidak tumbuh, jadi itu seperti dia terselip di bawah gusinya begitu. Nah, jadi kita harus dikonsulkan lagi dengan dokter giginya yang terdekat. Ya itulah kelemahan, saya jujur ya, kelemahan dentistry di zaman now yang dengan pandemi ini. Jadi ketika dibilang harus konsul ke dokter gigi, tapi ya kan pandemi dok, gimana gitu. Tapi tidak masalah, kalaupun ada, selama itu tidak mengganggu, dalam artian, kalau nih, ini kan tadi pertanyaannya kecil-kecil tapi usia dewasa. Nah, kalau memang ada masih gigi susunya, dan itu dia tidak merasa itu menjadi keluhan atau gangguan, atau tidak menimbulkan seperti gejala lain di bawah gusinya, itu tidak masalah. Nah, tapi kita lihat lagi, kalau ini seandainya giginya kecil-kecil karena ukuran. Emang sudah dewasa, tapi ternyata ukurannya memang kecil-kecil. Ada memang yang kondisinya seperti itu. Ada juga yang dia bisa jadi karena kondisi tubuhnya sendiri atau genetiknya, mungkin orang tuanya giginya kecil-kecil, atau dia punya saudara giginya kecil-kecil, sehingga dia pun mengikuti ukuran gigi itu menjadi kecil-kecil. Ada juga yang giginya besar-besar, ya tergantung lah. Ujung-ujungnya ya konsultasikan lagi ke dokter giginya. Oke, baik dok. Nah ini dok, biasanya ada ketika anak baru tumbuh gigi gitu kan, ibu-ibu pasti para moms bingung nih gitu kan. Sebenarnya nih, bahwa bagus yang mana sih dok, menggunakan pasta gigi berfluoride atau yang tidak berfluoride dok? Kalau dibilang pasta gigi berfluoride dan tidak berfluoride, tentunya saya sendiri menyarankan adalah yang berfluoride. Nah, karena kan berfluoride ini dia punya semacam apa ya, kalau saya bahasakan umum itu, jadi dia seperti bisa safety duluan lah gitu. Fluoride ini membantu untuk gigi. Misalnya tadi kan bakteri ini kan biasanya menyebabkan asam. Bakteri kita kan gigi itu berlubang karena ada bakteri penyebab asam. Jadi asam ini akan mengikis, bahasa saya ya, mengikis dinding-dinding gigi atau email yang putih-putih itu. Nah, hal itu akan berdampak pada yang kalau di bahasa kita itu disebut remineralisasi. Nah, jadi berkurangnya mineral sehingga itulah tugas fluoride tadi, membantu menutupi seperti itu. Nah, jadi kalau saya menyarankan adalah tetap menggunakan pasta gigi berfluoride dengan dosis khusus kayak gitu. Dan tentu karena di anak-anak, gunakanlah pasta gigi anak-anak. Jadi kadang ada ini pengalaman pribadi saya, pasien datang, dok ini anak saya mulutnya bau katanya, nggak mempan ini dipakein odol yang rasa stroberi katanya. Loh, saya bingung, terus ini dipakai odol apa ya berarti? Saya bilang gitu, apakah dia tidak pakai odol saat menyikat gigi? Ternyata orang tuanya memberikan odol yang untuk dewasa dengan kondisi katanya biar banyak busanya dok, biar minnya tinggi, jadi lebih bersih dan mulut anaknya lebih wangi ya. Itu sangat tidak disarankan. Nah itulah tadi, karena di kandungan pasta gigi dewasa juga deterjennya juga sudah pasti lebih tinggi, kemudian kandungan fluoride-nya juga yang dibutuhkan anak tidak sebanyak seperti gigi dewasa. Oke. Nah, pasti ketika kita menyarankan untuk anak-anak ini menggunakan pasta gigi yang berfluoride, ada pertanyaan nih dok. Kapan sih anak ini bisa menggunakan menyikat giginya dan juga menggunakan pasta gigi yang berfluoride dok? Nah, jadi itu tadi ketika dia tumbuh gigi pertama kali, dia sudah bisa diberikan pasta gigi yang berfluoride. Nah, tapi dengan dosis tertentu, jadi tidak bisa seberapa banyak biar dok? manis nih gitu. Biar
Biar manis nih dikasih semua gitu ya. Sebentar saya carikan ya inilah contohnya. Jadi ini dok biar manis katanya. Dikasih nih odolnya dari sini sampai sini. Kan banyak panjang sekali ya ini dari sini sampai sini sikat gigi anak. Jadi tidak seperti itu ya. Jadi tidak seperti itu. Hanya sebesar kalau dibilang tuh biji beras setengahnya biji beras. Kalau apalagi ya ada yang bilang juga setipis mungkin setengah kacang polong begitu. Nah, terserah lah mengibaratkan seperti apa. Tapi kalau bisa setipis mungkin. Jadi jangan dia usia 6 bulan atau janganlah usia 6 bulan, agak besar sedikit, usia setahun. Terus dia sudah dikasih odol dari sini sampai sini. Oh, iya bener sih dia sikat giginya enak, tapi efek ke giginya juga lumayan kayak gitu. Jadi kalau saya membahasakannya adalah setengah setengah biji beras kecil sedikit sekali ya kalau mungkin ibunya mikir kalau misalnya momsnya mikir ini bersih nggak ya iya itu bersih gitu karena kan ini eh, pasta gigi itu membantu untuk melapisi juga kemudian dibantu oleh gerakan sikat giginya sendiri nah jadi jangan banyak-banyak ya jangan banyak-banyak sesuai anjuran saja kalau saya pernah baca jurnal itu sebenarnya fluoride untuk anak itu adalah 5 miligram, tapi hitung-hitungannya juga sesuai berat badan dan itu agak panjang memang penjelasannya. Tapi kalau kita bahasakan secara umum adalah setipis mungkin lah, setipis mungkin dan atau setengah biji beras nanti seiring berjalannya usianya, bertambahnya usianya, tentu giginya juga sudah semakin banyak, maka tetap sedikit-sedikit diperbanyak juga. Tapi tidak bisa sampai penuh ya dari sini sampai sini gitu. Paling besar juga ya sebesar biji jagung ketika itu sudah usia giginya lengkap, tumbuh lengkap. Itu anjurannya. Dan yang paling Tapi aman penting nggak sih adalah Dok, kalau ketelan gitu? iya. Jadi yang paling penting adalah anak ini harus sudah bisa minimal meludah. Meludah Hmm, ya meskipun meludahnya masih bleber kemana-mana minimal dia sudah bisa meludah dan berkumur. Alangkah baiknya lagi dia sudah bisa semakin dibantu belajar berkumur gitu. Karena itu akan membantu air liurnya juga untuk membilas melakukan self cleansing sendiri terhadap pasta gigi yang mempunyai fluoride itu. Sebenarnya kalau untuk dibilang tertelan atau tidak itu tidak bisa kita pungkiri bisa saja tertelan. Tapi biasanya kan kandungan-kandungan yang dipakai juga tidak terlalu berbahaya dalam kategori yang aman seperti tadi. Itulah kenapa saya sangat menyarankan ketika ibu-ibu ngajak anaknya sikat gigi, saya sangat sarankan odol pasta giginya itu tidak ditaruh di tempat yang gampang dijangkau oleh anak. Karena ada kasus sama anaknya dicemilin karena saking enaknya mungkin odol ya. Jadi diam-diam dia ke kamar mandi atau di tempat yang bisa dia jangkau dengan tangannya, dia cemilin itu odol. Nah, jadi itulah yang saya sarankan lagi. Memang kita sudah kasih sedikit sekali itu di pasta giginya, tapi anaknya siang-siang nyemilin odol. Nah, itu bukan hal yang aneh ya, memang ternyata ada loh yang seperti itu. Anak kecil itu sangat luar biasa sekali. Gitu. Oke. Nah, ada nggak sih Dok batasan toksisitas ketika anak menelan odol itu seberapa banyak sampai menimbulkan toksik gitu Dok? Batasan toksisitas kalau yang tadi kan jurnal itu pernah mengatakan adalah dia itu 5 miligram per kilogram berat badan. Nah, jadi kalau dihitung-hitung berarti dia bisa sampai batas 50 gitu. Baru mungkin menimbulkan toksik. Tapi setiap anak tentu berbeda efeknya gitu. Sementara kita sendiri melalui air minum kan sudah ada fluoride, terus melalui makanan juga sudah ada fluoride. Jadi rasanya untuk pembatasan penggunaan pasta gigi ya itu dimaksimalkan dari keadaan di rumah sendiri seperti itu. Jadi kalau memang hanya dipakai dengan 2 kali sehari, saya rasa minimal toksisitasnya begitu. Oke, baik. Nah Dok, bagaimana nih cara merawat kesehatan gigi dan mulut anak atau mungkin gusi anak nih ketika belum tumbuh gigi nih, gimana Dok caranya? Apakah perlu dibersihkan atau dibiarin aja sih Dok sebenarnya? Karena kan giginya belum tumbuh gitu. Iya. Jadi kalau saya bilang ya harus tetap dibersihkan, terutama di bagian gusi, tempat tumbuhnya gigi nanti dan juga lidahnya. Karena jika nanti
gusinya juga, misalnya dia meradang seperti itu, jamur, atau lidahnya juga meradang, jamur itu akan berefek dalam keadaan rongga mulutnya. Jadi tetap harus dibersihkan walaupun usianya masih 0 bulan, dengan cara itu biasanya dengan kain kasa atau paslap tapi yang lembut. Nah, kemudian digulungkan di tangan, terus ya dibantu saja dimasukkan seperti ini kan, di begini. Nah, jadi dengan menggunakan air hangat disekak agar sisa-sisa ASI, sisa-sisa susu itu tidak menempel di langit-langit mulut, di sela-sela pipi, di antara pipinya, dan juga di gusinya. Jadi jangan hanya sekedar gusinya saja, misalnya begitu kan, hanya gusinya ini saja yang dibersihkan, tapi tidak pipinya juga, kemudian ini, bagian ini, bahkan yang di bawah lidahnya, yang di sini, ini juga harus tetap dibersihkan. Karena tempat-tempat yang kecil itu kan bisa tempat yang nikmat untuk bakteri bersarang. Ya, tapi jangan begini, ada kasus ketika seorang ibu itu berbicara, nggak apa-apa lah, itu hanya sisa susu gitu. Nggak apa-apa lah, itu nanti juga air liurnya bersih lagi, toh juga nanti kalau dia ngedot atau minum susu kan kebilas lagi. Iya, kalau anaknya punya daya tahan tubuh yang bagus. Nah, kalau misalnya rentan, anak ini rentan juga, baby ini rentan, maka ya kenapa sih kita tidak aware aja buat dia untuk bersihkan, toh tidak lama gitu, hanya kain kasa digulungkan, kemudian dikasih air hangat untuk membersihkan sela-selanya. Memang sedikit agak susah gitu, karena ini harus menarik bibir, dan itu harus ditarik ya, bibirnya ditarik. Meskipun agak susah, nanti aduh anak saya nanti bangun dok, ya nggak apa-apa, dibersihkan pelan-pelan saja. Jadi sebisa mungkin, terutama juga ketika mandi juga harus diperhatikan, karena banyak akhirnya karena takut, karena ya sudahlah nggak apa-apa, toh giginya belum tumbuh seperti tadi yang dibilang. Jangan, itu tetap harus dibersihkan, terutama di bagian lidah itu, jangan sampai jadi berjamur nantinya begitu. Iya, oke. Baik, nah benar nggak sih dok kalau misalkan anak yang ASI itu giginya itu akan lebih cepat caries dibanding dengan anak yang mengkonsumsi susu formula, benar nggak dok? Karies ya, jadi karies ya, maksudnya berlubang seperti itu, rusak ya. Nah, jadi kalau dibilang, sebenarnya saya harus menggarisbawahi dulu ya. Jadi saya adalah dokter gigi, bukan dokter anak ataupun ahli laktasi. Nanti saya dimarahin sama teman sejawat ini. Ya, jadi enggak. Jadi sebenarnya mau dia ASI, mau dia susu formula, kalau saya adalah berpikir, misalkan meskipun saya belum punya anak, saya menempatkan diri sebagai seorang ibu, kita tidak bisa pungkiri lebih bagus anak ASI ataupun lebih bagus anak susu formula, karena ini kan berhubungan dengan tumbuh kembang. Ya, maaf ya teman-teman sejawat kalau ada ini, koreksi kalau saya salah ini. Ya, tapi karena itu berhubungan dengan tumbuh kembang, jadi tidak ada, anak saya kan giginya bagus karena saya dikasih minum ASI alami gitu. Anak yang sana kan dia giginya ropeng gitu bahasanya, rusak gitu, gampang habis karena dia dikasih sufor, tidak. Jadi itu kembali kepada kandungannya. Ada beberapa keadaan di mana orang tua sudah dikasih susu formula atau dikasih ASI yang dipumping, ditambahkan gula atau ditambahkan seperti tambahan-tambahan seperti itu katanya, atau misalnya ditambahi susu coklat atau apa. Karena anaknya nggak suka katanya kalau hambar, atau dia pengen rasa lain, atau improvisasi seorang ibu yang biar ada rasa lain nih gitu. Nah, jadi ya saya tidak memungkiri itu terjadi, karena mungkin ya bagaimana seorang anak kalau nggak minum susu rewel gitu. Tapi tidak ada yang dibilang karies lebih tinggi pada ASI atau susu formula. Bukan tidak ada penelitiannya. Ada penelitiannya, biasanya lebih tinggi itu pada susu formula. Tapi saya tidak menyalahkan susu formula, tidak. Tapi dengan catatan, kalaupun dia mau ASI, mau susu formula, jika tidak dibersihkan lagi-lagi, ya karies akan tetap ada. Nah, tapi memang ada yang dinamakan itu ECC, Early Child Caries. Jadi itu biasanya pada anak-anak yang minum susu botol.
Nah, apalagi ditambah susu botol yang ditambah-tambahin tadi seperti perasa, pemanis dan semuanya itu. Atau maaf nih yang biasanya ada anak kecil yang dia tidak suka susu botolnya itu susu yang bubuk, tapi dia suka yang susu kemasan di apa kental manis begitu diaduk dia lebih suka itu ada. Itu kan tinggi gula. Nah, jadi itulah biasanya kita kategorikan mungkin di ECC dia. Jadi keadaan gigi anaknya itu yang habis semua. Jadi kalau ada gigi anak itu habis sampai dia sisa hitam. Jadi tidak hanya berlubang lagi hitam, titik-titik seperti itu. Eh, Biasanya itu adalah kondisi ECC dengan riwayat dia juga memang minum susu botol. Jadi tidak ada dibilang oh lebih bagus susu formula nih. Anak saya giginya bagus karena dia minum ASI nih. Ya enggak lah nanti marah itu yang punya pabrik susu. Enggak. Jadi tidak ada seperti itu. Semuanya kembali lagi tadi proses pembersihannya bagaimana. Ada juga yang dia minum susu karena dalam kondisi masih, misalnya tadi pagi dia sudah sikat gigi, terus dia minum susu siang. Nah, ya dia tetap bisa minum air putih dibantu, tapi biasanya kan anak-anak memang agak susah. Cuman ibunya harus berjuang biar itu tetap bagaimana cleansingnya bagus. Oke, nah dok, sebenarnya apa aja sih dok penyebab gigi anak itu bisa berlubang dok atau karies tadi dok? Iya, jadi yang penyebab utamanya adalah bakteri, pasti. Nah, bakteri, kemudian bakteri ini kan berasal dari sisa-sisa makanan yang tidak dibersihkan dengan baik atau dari kondisi mulutnya sendiri yang asam, sehingga tadi asam, kemudian ada juga kondisi saliva atau air liurnya itu yang memang sedikit. Sehingga self cleansingnya, pembersihan dari giginya sendiri kurang baik begitu, masuk ke sela-selanya kurang baik. Nah, dan ada juga itulah penyebabnya plak. Plak gigi ini tadi bakteri sudah bercampur baur, jadilah nempel sisa makanan ini mulai membentuk apa ya lapisan-lapisan tipis bertumpuk sampai akhirnya mengeras. Nah, itulah plak gigi. Jadi jangan bilang karang gigi itu plak gigi itu menyebabkan karang gigi. Karang gigi itu hanya terjadi di dewasa. Tidak, justru karang gigi juga bisa terjadi di anak kecil. Nah, jadi selain bakteri, plak gigi yang membentuk itu, kondisi mulut yang asam, nah sudah. Kalau sudah bercampur baur, maka jadilah bolongan demikian. Begitu. Jadi awalnya nempel dulu, sudah nempel susah dibersihkan, kondisi mulutnya asam, ditambah lagi tingkat cemilan anak tinggi gula, kemudian orang tua kurang aware, anaknya diturutin aja, misalnya boleh diturutin jajan itu boleh, tapi lengket, manis, kemudian tinggi-tinggi gula itu dibiarkan, ya akhirnya bisalah timbul lubang. Tapi bukan berarti ada kasusnya begini, dok anak saya tetap makan manis, makan lengket, makan gula, makan semuanya, dia juga sikat giginya ala kadarnya gitu ya, gimana mood katanya bahasa itu, tapi kok lubang giginya sedikit, sedangkan anak saya tuh nggak minim gula, tapi kok lubang giginya banyak. Nah, itu tadi kembali ke suasana mulutnya sendiri. Ya, jadi ada yang memang dia tadi air liurnya sedikit, ya self cleansingnya juga minimal. Jadi jangan khawatir, lagi-lagi jangan khawatir. Kita tidak bisa membandingkan anak ini lebih baik dibandingkan anak sana, atau saya pribadi lah sebagai dokter gigi, saya juga tidak bisa mengatakan gigi saya sepenuhnya sehat. Ketika saya melihat yang lain juga giginya kok lebih sehat gitu. Pas saya sudah seorang dokter gigi. Nah, itu kembali ke kita, ke diri kita masing-masing, bagaimana cara proses penjagaan kebersihan gigi dan mulutnya. Ya. Oke, baik dok. Nah, kemudian pasti ketika anak-anak ini sudah menyikat gigi, ada tuh momen-momen di mana anak tuh minta susu lagi atau mungkin bahkan kebangun di tengah malam gitu, padahal udah sikat gigi gitu dok. Nah, ini gimana dok cara membersihkan gigi anak nih ketika udah sikat gigi tapi tengah malam bangun gitu minta susu atau bahkan nyusuin atau nyusuin. Iya. Gimana dok? Ya, pesan saya adalah, bahasanya adalah mamanya kerja keras, mominya kerja keras. Karena ya itu tadi, dia sudah minum susu mau nggak mau kan daripada rewel. Nah,
Pertama itu rewel, yang kedua ya kalau memang dia kondisinya lapar, apalagi baby, ya tidak bisa kita bilang, nah udah ya, ini mama sudah capek loh ini, kamu nanti sudah sikat gigi, sudah dibersihkan kok masih minta susu, nanti gigimu jelek, nggak bisa. Jadi tetap dibersihkan saja, begitu dibersihkan, disekat. Kalau misalnya usia-usia sudah agak besar kan, dia minta dot. Nah, dotnya itu jangan dibiarkan sampai tertidur dengan lama begitu. Dibiarkan di dalam mulutnya. Nah, jadi kalau misalnya dia sudah terlelap lagi, tadi kan terbangun dia minta susu dot, terlelap lagi, atau baby tadi habis diberi air susu ibu itu sudah terlelap lagi, bisa dia dibersihkan sela-sela mulutnya. Nah, kemudian untuk anak kecil itu yang misalnya dia sudah terlelap, dotnya sudah dicabut, bisa juga dibersihkan, dibuka sedikit bagian bibirnya atau bagaimana. Tapi jangan sampai dia terbangun, nanti minta susu lagi. Nggak, jadi sudah dari situ ya itulah hal-hal yang memang tidak bisa dihindari juga 100%. Bagaimana tadi anak-anak kok minta tengah malam, sebenarnya ini udah jam tidur, masa sikat gigi lagi, bangun, seperti itu ya. Tapi caranya seperti itu, disengka saja, dibersihkan sebisanya, semaksimal mungkin, sedapatnya, dan tidak mengganggu anak. Dan harapannya, kan dia tadi masih punya air liur untuk, ibaratnya di air liur sendiri itu kan ada. Oke, Ya. baik, lanjut tadi dok, ketika membersihkan gigi anak, sebaiknya pada saat itu mungkin juga tetap harus diseka ya dok ya, dibersihkan dengan kain atau kasa sih dok sebaiknya dok. Air hangat Apa dengan gitu? kasa gitu. Atau kain yang lembut begitu agar tidak membuat luka di sekitar jaringan gusinya atau jaringan pipinya. Oke, jadi moms ini memang harus effort ya, karena pasti ketika anak tidur, kadang juga malah jadi kebangun gitu kan, mungkin harus lebih pelan-pelan gitu ya, sedapatnya yang penting kita bisa mencegah supaya gigi anak tidak berlubang ya dok ya. Oke, Iya. nah ini ada pertanyaan dok nih, anak tumbuh gigi langsung 3 gitu, nah makannya ini agak susah, setiap makan dilepeh, ini bagaimana solusinya dok? Maksudnya tumbuh giginya sekaligus 3. Langsung 3, sekaligus 3. Jadi sekaligus 3 ini di usia berapa ya? Maksudnya, tapi ntar, makan Usia dilepeh mungkin berarti dia sudah bisa pertama makan kali. ya? Ah, Ya, ya. ya. Jadi kalau mungkin dia agak sedikit aneh dengan giginya, ada benda asing yang tumbuh di mulutnya sehingga itu mengganggu saat dia makan. Atau sebenarnya juga dia butuh penyesuaian dengan lidahnya, karena mungkin tumbuh gigi awal di bawah, karena saya nggak lihat kondisinya, jadi kemungkinan karena dia tumbuh gigi di bawah, jadi ketika dia makan itu menurut dia aneh, karena dia mau menggeser si giginya, tapi yang dia keluarkan makanannya, mungkin seperti itu. Kemudian kalau langsung tumbuh gigi 3 ya tidak jadi masalah sebenarnya, berapapun jumlahnya, asal masih tadi tidak dalam, misalnya ini baru usia tumbuh gigi bawah seri atas, kok sudah ada gigi geraham. Nah, mungkin ya seperti itu yang menjadi suatu keanehan. Tapi tidak memungkiri kalau bisa saja hal itu ada. Tidak apa-apa, itu tidak menjadi kekhawatiran berlebih selama mungkin dia butuh penyesuaian seperti itu. Oke. Atau mungkin juga bisa menurunkan dengan ini ya, tekstur empasinya ya dok ya, karena mungkin ketika anak sudah usia 8 bulan ke atas, mungkin teksturnya kan sudah bukan yang halus lagi, 8-9 bulan gitu kan dok kan, jadi mungkin Ya. bisa lebih dihalusin supaya anak juga bisa lebih mudah untuk menelan ya dok, dibantu gitu. Nah dok, kadang ketika anak tumbuh gigi ini kan rewel dok, ada tips nggak sih dok supaya anak ini juga bisa lebih nyaman dengan keadaan yang tadi dokter sampaikan, mungkin anak kan bingung ini ada benda asing apa gitu, tumbuh nggak nyaman banget nih, sakit, gatel gitu kan dok. Nah ada nggak sih dok tips untuk para mami nih supaya anak juga bisa makan dengan enak dan juga lebih nyaman gitu di dailynya? Ya, jadi tipsnya adalah apa ya, kalau saya bilang bahasa tipsnya ya, memang kadang-kadang tumbuh gigi itu tidak nyaman, tapi mungkin cara dia membuat nyaman adalah pertama, karena dia belum bisa mengerti penjelasan ini tumbuh gigi itu normal, jadi mungkin tekstur dulu, diajari dari tekstur.
Jadi dia tidak sepenuhnya langsung menggunakan giginya yang ada, tapi pelan-pelan dia mengetahui bahwa oh ini ada benda asing, benda tumbuh seperti itu bahasanya di di mulut ini, terus dia harus menyesuaikan dengan atasnya, kemudian dia harus mulai meraba-raba seperti lidahnya meraba-raba giginya. Kalau untuk tips khusus mominya, mungkin dari tekstur makanan harus diperhatikan dulu, jangan langsung diberi yang keras atau dia masih usia 6 bulan, teksturnya yang harusnya tadi di double, di blendernya di double gitu, atau di slow cookernya lebih lama lagi seperti itu. Nah ini langsung dikasih yang biasa aja, atau nasi, bentukan nasi yang pulen seperti bubur biasa kita makan itu ya jangan. Kalau menurut saya, dan teeter itu cukup bagus untuk melatih. Jadi dia melatih, oh ini memang ada benda yang bisa digunakan saya untuk gigit-gigit seperti itu. Dan yang biasanya menjadi kendala mom itu kan adalah demamnya. Nah, demamnya itu ketika tumbuh gigi jangan khawatir, itu hanya berlangsung beberapa hari, dan konsultasikan juga dengan dokter anak yang untuk merawat anak ini gitu. Jadi, dan saya tidak menyarankan untuk diberi obat-obat sembarangan. Nah, seperti misalnya tiba-tiba obat penurun panas lah saya bilang, tiba-tiba diberi saja seperti itu, jangan. Karena kalau nanti terlalu banyak juga dia mengkonsumsi obat-obatan penurun panas, penahan rasa sakit, kan kadang-kadang kita suka dengar bisik-bisik tetangga yang anak saya dulu kalau waktu tumbuh gigi kasih obat ini nih gitu, atau dulu juga ini kakaknya dikasih kayak gitu, atau dulu mama juga waktu umur kamu segini dikasih nenek ini gitu. Jangan, saya tidak menyarankan hal itu, kecuali dalam kondisi yang tadi sudah disampaikan oleh dokternya, perawatnya, atau bidannya yang bisa mengetahui lebih lanjut lah obat apa yang harus diberikan seperti itu. Jadi sangat tidak menyarankan untuk makan obat karena kakaknya dulu begitu, neneknya dulu begitu, atau mamanya sendiri dulu juga begitu. Tidak usahakan. Oke, baik. Jadi memang kalau misal anak baru pertama kali tumbuh gigi, misal langsung 3 atau bahkan 4 gitu ya dok ya nggak apa-apa gitu kan. Tapi mungkin ada anak-anak dengan kriteria yang kadang nggak apa-apa juga, nggak harus turun tekstur gitu, tetap makan lahap. Tapi ada juga yang mungkin seperti kasusnya ini, anaknya makan tiba-tiba dilepeh. Nah mungkin itu adalah respon dari anak gitu kan, karena ada benda asing yang tumbuh, jadi dia nggak suka. Nah mungkin juga bisa untuk menurunkan tekstur makanannya tadi, Mam, supaya anaknya juga bisa makan dengan lahap, atau mungkin memberikan teeter nih, membantu anaknya. Kalau misal dipijet gusinya atau dikompres air dingin gitu, bisa nggak sih dok? Bisa. Jadi itu juga untuk menenangkan gusinya sendiri. Jadi untuk merangsang gitu, merangsang bagaimana. Itu tuh bukan sesuatu yang aneh loh nak, kan kita kan tidak bisa berbicara, dia juga belum tentu menangkap pembicaraan kita, tapi itu tadi kita bisa membantu yang merangsang gusinya, kemudian memperkenalkan dia terhadap tekstur, melatih motorik, ibaratnya motoriknya lah, tapi dari giginya sendiri seperti itu. Oke, baik. Nah dok, ini dok ada pertanyaan, tips aman ke dokter gigi masa pandemi gimana dok? Nah, itulah yang sekarang sama-sama menjadi kalut ya, tips aman, tapi di saat orang tutup mulut semua menggunakan masker, dokter gigi justru bekerja membuka maskernya. Ya, tips amannya saya praktisi sendiri itu adalah janjian itu penting. Yang pertama janjian, pastikan dokter giginya ini juga taat prokes. Ya, saya dentis, maksudnya dokter gigi yang agak kurang taat prokes atau agak sepele juga terhadap prokes pasien dan prokes dirinya sendiri. Nah, sama-sama kita belajar ya. Saya pribadi juga bukan orang yang sudah bertahun-tahun praktek begitu, tapi kita sama-sama menjaga, aware. Jadi saya sarankan adalah bikin janjian, bikin konfirmasi dulu ke dokternya, dok, saya mau keluhan begini, ini urgent atau tidak. Kalau dia mungkin hanya cuap-cuap ingin ketemu dokternya, ya saya rasa nanti dulu aja gitu. Tapi kalau misalnya ini urgent atau tidak, misalnya kondisinya bagaimana, diceritakan, dikonsultasikan dulu melalui teledentistry seperti ini misalnya gitu. Saya harus bagaimana dok? Apakah saya bisa minum obat dulu? Misalnya dia kondisi bengkak, kemudian ini saya sampaikan general aja ya.
dia kondisi bengkak, biasanya kan tidak bisa langsung kemudian giginya habis sudah keropos semua, misalnya hanya tinggal tumbul akar tapi dia bengkak. Itu kan tidak bisa kita juga langsung tindak, misalnya mau dicabut hari itu. Nah, jadi misalnya bagaimana dok, apakah bisa langsung saya ke sana dia dicabut giginya atau tidak? Mungkin dokternya akan mengatakan coba kamu minum obat dulu 3 hari. Nah, nanti di hari ketiga ya saya jadwalkan begitu. Jadi itu kan meminimalisir juga bolak-balik ke klinik gigi atau ke dokter gigi. Terus yang kedua, yang paling penting kita harus tahu dulu kondisi tubuh kita, di mana ini saya lagi flu nggak? Saya lagi demam nggak? Saya lagi batuk nggak gitu? Karena bukan berarti demam, kondisi demam, batuk, flu itu langsung COVID, tidak. Jadi yang ditakutkan itu kita menjadi orang yang tertular, karena bukan kita yang menularkan, kita demam biasa, kita hanya flu, batuk, pilek biasa, tapi kita karena tadi titik terlemah kita, imunitas kita juga menurun. Nah, justru kita bisa tertular di kondisi di klinik saat pertemuan kunjungan dengan dokter giginya. Nah, jadi kita pertama setelah itu kita bikin konsultasi, kita juga aware sama diri kita sendiri. Saya sakit begini, imunitas saya kurang baik, atau saya kurang istirahat, saya terlalu lelah. Kalau saya ke dokter gigi mungkin kan enggak, atau misalnya itu klinik umum dengan antrian yang cukup panjang dan berbagai macam pasien misalnya di satu klinik itu, ya kita harus sadari dulu ke diri kita, aman nggak nih saya berkunjung dengan kondisi saya seperti ini. Terus yang ketiga ya, saya sangat menyarankan juga untuk ke klinik gigi yang patuh prokes gitu. Dokter giginya juga harus patuh prokes, pasien juga patuh prokes. Karena sama-sama menjaga. Kita kan tadi saat semua orang menutup mulut, kita hanya yang bekerja dengan membuka mulut. Itu memang masih susah ya. Jadi ya gitulah tips amannya saat pandemi ini. Dan yang mungkin yang terakhir adalah kalau itu bukan sesuatu yang urgent, tadi perlu digarisbawahi, bukan sesuatu yang urgent dan kita tidak lagi dalam kondisi penyakit yang seperti batuk, pilek, sesak nafas dan semuanya itu masih bisa ditunda, ya saya rasa ditunda dulu. Tapi kalau itu urgent, memang dia harus kontrol atau dia harus membersihkan karang gigi rutin, itu penambalan yang sudah tidak bisa lagi ditahan menggunakan obat karena bolong giginya sudah terlalu dalam sampai ke saraf akar, ya mungkin harus ke dokter gigi tapi dengan sistem janjian supaya pergantian antar pasiennya juga ada range waktunya. Jadi ya kita kan hanya menjaga, bukan kita berarti menuduh loh si A tuh kayaknya gini, si B tuh kayaknya enggak. Kita tidak menuduh, tapi kita beri range waktu. Bagaimana juga sterilisasi ruangan seperti itu. Oke, baik, jelas dok. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi dok nih. Anak usia 7 tahun, gigi gerahamnya ini sudah hancur. Apakah boleh langsung dicabut dok? Nah, kalau seandainya menunggu, apakah akan berpengaruh terhadap gigi yang barunya nih dok? Nah, kalau dia sudah usia 7 tahun, ya, geraham yang hancur ini kalau saya itu udah bolong hitam-hitam gitu, gubris gitu kali ya dok, bahasanya apa, keroa gitu dok. Iya, gerahamnya mungkin geraham anak ya, kalau bukan geraham dewasa ya. Karena kan biasanya di usia 7 tahun juga sudah ada yang geraham dewasa, gigi permanen. Jadi di usia 6 tahun menuju 7 tahun itu biasanya ada yang tumbuh gigi seri sama gigi seri bawah atas sama gigi geraham pertama. Nah, mungkin kalau itu gigi anak, nah ini kita bikin 2 pengecualian lah ya. Kalau itu gigi anak, saya rasa bisa sudah waktunya untuk dicabut, melihat benih giginya dulu. Jadi kalau misalnya ini kan tadi dibilang sudah 7 tahun, kalau misalnya nih benih gigi dewasanya sudah tumbuh, di sini gigi yang rusak tadi, ya ini harus diambil biar benih gigi dewasanya bisa tumbuh dengan baik seperti itu. Tapi yang jadi masalah kalau ini usia 7 tahun, ini kan dia biasanya menggantikan geraham kecil. Kalau kita bilang geraham dewasa, geraham kecil gitu. Kan ada geraham yang satu lagi. Nah, itu kan saya tidak punya contoh gigi anak ya. Jadi, nah misalnya seperti ini,
anggaplah ini semua gigi anak ya, gigi anak. Inilah yang ini yang rusak begitu misalnya. Mm-mm. Nah, kalau gigi dewasa itu kan tumbuhnya di belakang sini. Ini nanti menggantikan gigi geraham kecil. Nah, ini kan nanti tumbuhnya di usia dia 8-9 tahun, seperti itu, 9-10 begitu. Gigi penggantinya maksudnya ya, saya bilang tumbuhnya di usia segitu. Kalau di 7 tahun ternyata gigi ini sudah rusak, sementara benih giginya masih jauh, tidak kalau itu tingkat kerusakannya masih bisa dilakukan penambalan atau perbaikan restorasi, maka ditambal dulu. Tapi kalau misalnya sudah sampai sisa akar begini, habis begitu ya, habis, kemudian dia bernanah seperti itu, nah mau nggak mau diambil, dicabut begitu, tapi biasanya kita menyarankan untuk dibuatkan space, nama bahasa kita itu adalah space maintainer atau space regainer, kalau dia kekurangan ruangan. Maintainer itu untuk maintenance, menjaga, jadi ketika ya misalnya begini, aduh saya harus cari contoh. Jadi kayak begini ya, nah, ini kan dicabut lah misalnya begitu, ini kosong. Sementara gigi yang ini kan masih tumbuh jauh nih, misalnya benih giginya masih di sini lah. Nih kita katakan benih giginya masih begini tertutup gusi. Nah biasanya dokter gigi kan menyarankan ini dibuatkan space maintainer dengan seperti gigi palsu. Seperti gigi palsu bisa dilepas pasang. Jadi nanti gigi palsunya ini kita bahasakan ya, gigi palsu bisa dilepas pasang, dia ada kawatnya dibantu begitu, atau ada juga yang permanen ditanamkan di sini, seperti disementasi begitu, jadi dia ada halangnya begini, agar gigi yang ini dan gigi yang ini tidak bergeser, menutupi ruangan yang di tengah ini. Jadi harapannya kan ini nanti dia akan keluar dengan normal begini. Karena ada sampai menunggu waktunya tumbuh begitu. Tapi kalau seandainya ini tadi rusak gigi gerahamnya 7 tahun itu, gigi susu geraham susunya itu rusak, terus ini diambil, terus ini bergeser karena tekanan dari sini atau tekanan dari sini dia bergeser, maka ini akan menutup. Yang terjadi adalah ketika tumbuh gigi penggantinya dia akan gingsul seperti ini. Nah, di luar sini atau masuk ke dalam atau bagaimana. Itu. Jadi itu pengecualian tadi kalau itu adalah gigi geraham susu. Ini kan saya nggak tahu nih 7 tahunnya gigi geraham susu kah yang dimaksud atau gigi geraham dewasa. Nah, tapi lain kalau kasusnya ini gigi geraham dewasa. Jadi katakanlah ini gigi geraham susu, ini gigi geraham susu, ini geraham dewasa yang sudah tumbuh permanen, terus ini berlubang, kasusnya misalnya seperti ini berlubang. Mau tidak mau berlubangnya seperti apa dulu. Kalau dia berlubang, kemudian nanti dokternya lihat, oh ini harus dirawat saluran akar misalnya, bahasanya dirawat saluran akar. Tapi kan kondisi gigi anak biasanya akarnya ini belum menutup sempurna, nah, seperti ini. Akarnya ini kan bisa saja belum menutup sempurna, masih bolong di sininya gitu, belum mengerucut jadi begitu. Nah mungkin dokternya akan bilang saya lakukan perawatan saluran akar sampai segini dulu, tidak yang sampai ditembus ke bawah. Nah, nanti mahkota yang ini yang rusak, keropos ini akan diperbaiki sedemikian rupa sehingga jadi gigi baru lagi. Nah, itu kalau kasusnya sudah gigi tetap, gigi permanen. Nah, tidak dicabut karena tidak bisa tumbuh lagi nanti, kasihan anaknya gitu. Tapi kalau tadi yang itu gigi susu, maka dicabut dan dibikinkanlah seperti entah gigi palsunya, bahasanya seperti gigi palsu, tapi sebenarnya itu mungkin space maintainer untuk menjaga jarak. Dan kalau itu gigi dewasa, maka sangat tidak disarankan untuk dicabut kecuali ya sudah sangat habis. Itulah sebabnya sedini mungkin anak harus dibawa ke dokter gigi. Nah dok, usia berapa sih dok anak itu bisa untuk diajak ke dokter gigi dok? Harus kontrol ya bahasanya, kontrol ke dokter gigi itu dok. Usia berapa? Sebenarnya kalau saya itu menyarankan adalah usia pertama kali dia tumbuh gigi. Di usia 6 bulan dia sudah dipangku oleh ibunya, nanti kan dia bisa dilihat seperti itu. Atau tapi biasanya saya tuh paling kecil itu pasien di usia 1,5 tahun yang dia sudah mulai jalan pelan-pelan dan bisa duduk. Nah itu sudah mulai berkenalan. Jadi harapannya adalah anak tidak kaget ketika tiba-tiba sakit, langsung tiba-tiba ke dokter gigi, dan tiba-tiba ke dokter gigi pun langsung ditindak seperti tadi pencabutan. Jadi kan itu bisa menimbulkan traumatis juga dengan anak gitu.
Jadi kalau misalnya dia sedini mungkin diajak ke dokter gigi, misalnya tadi sudah mulai pertumbuhan gigi depan, gigi atas, geraham gitu misalnya, sudah mulai banyak lah giginya, kan sudah bisa dilihat, ini oh ada nggak bolongnya, oh ini ada ceruk-ceruk dalam tuh seperti ini, nih ini kan ceruk-ceruk ini, garis-garis gigi ini. Iya, iya. Nah, itu kan kalau kalau kita tidak menyikat atau membersihkannya dengan baik gitu, atau kadang ya bulu karena terlalu belakang, kadang kan anak muntah, ingin muntah dia sikat gigi begitu. Ini kan jadi agak susah. Tidak karena berbeda anatominya tiap orang, ada yang dalam sekali, ada yang biasa aja. Nah, kalau dia sudah sejak dini kita lihat, oh ini potensi nih bisa menempel makanan dan sulit dibersihkan. Nah, ini bisa kita lakukan perawatan, kita tutup garis-garis ini, kita tutup biar licin seperti itu, tapi dia transparan warnanya. Jadi gigi ini juga tetap di apa tidak gampang berlubang karena sisa makanan menempel di ceruk-ceruk ini. Itu biasanya perawatannya adalah pig fissure sealant. Jadi untuk moms yang anaknya kelihatannya ini ada ceruk-ceruk gigi atau misalnya dia makan coklat, lengket, gampang sekali menempel, nah itu sudah harus kasih warning nih. Calon-calon nih gampang karies nih, gampang nempel nih sisa makanan kayak gitu. Bisa dilakukan perawatan. Jadi sedini mungkin. Karena sebenarnya bukan berarti sedini mungkin itu gak ada kerjaan banget sih, gak ada giginya juga gitu. Nah, jadi sebenarnya untuk perkenalan ya. Untuk kenalan dulu. Jadi dia nggak shock. Ini alat-alat apa? Kan apalagi ya sekarang itu ayo loh, nanti disuntik loh, giginya dicabut loh. Iya. Iya, kan kita seolah-olah predator sekali ya. Wah, kita mau cabut gigi orang nih gitu, kita jahat sekali ya enggak. Jadi sama satu lagi yang paling penting adalah, saya mohon sekali ini mungkin mewakili suara teman-teman di belakang juga, yang teman-teman sesama dokter gigi, janganlah bilang kami ini mencabut gigi dengan berlaku seperti jahat seperti itu loh. Karena anak-anak itu sangat takut ke dokter gigi, sehingga dia trauma sampai besar, dia lebih memilih giginya rusak daripada harus bertemu dokter gigi yang katanya jahat dan mencabut gigi itu. Jadi jangan ditakut-takutin ya, Mams. Itu benar-benar sangat dimohon dengan sangat nih, itu jangan ditakut-takutin. Karena memang saya akui ke dokter gigi itu bisa jadi menimbulkan traumatis ketika anak ini langsung diperkenalkan dengan tindakan yang paling mengerikan menurut mereka, seperti tadi pencabutan atau bor tingkat tinggi. Bor tingkat tinggi itu maksudnya sakit begitu karena terlalu dalam yang dibor, kena saraf. Nah, jadi kenapa sejak dini itu tadi kan kalau dia belum bolong tapi sudah ada ceruk, kita bisa tutup. Atau dia udah ada tanda-tanda bolong tapi belum sampai sebesar ini, sampai sedalam ini, masih di sini misalnya, kita bisa langsung tambal. Dan ini minimal tidak perlu harus dibor, masih bisa seperti itu. Nah, tapi kan yang menjadi traumatis adalah sudah dibiarkan berlubang sampai sini, kena saraf gigi, ya kita kan tidak bisa bilang, gak sakit kok dek, gak bisa, kita gak bisa bilang itu. Mau gak mau kita bor kecepatan tinggi, atau tindakannya agak lama, dan anak itu bosan, jadi itu bisa menimbulkan traumatis juga secara psikologis kepada anak. Oke, nah jadi sebaiknya untuk kontrol ini berapa bulan sekali dok? Kalau misalnya tadi kan ketika anak sudah tumbuh gigi boleh deh untuk kontrol ke dokter gitu kan ya. Tapi ada usia-usia yang bukan usia ya, mungkin berapa bulan? Apakah 6 bulan sekali atau setahun sekali atau kapan sih dok kita bisa kontrol ke dokter gigi nih? Ya, jadi pertama yang harus digarisbawahi jangan tunggu ada keluhan. Nah, dan kenapa dan biasanya itu kita anjurkan ada 6 bulan sekali, karena kan gigi itu juga punya kekuatan khusus yang tidak langsung tiba-tiba bolong hari ini langsung besoknya bolong, tidak, dia kan punya proses juga. Tapi ke dokter gigi itu yang paling penting adalah jangan tunggu ada keluhan, kontrollah 6 bulan sekali, minimal 6 bulan sekali. Dan misalnya dia rutin mau 3 minggu atau sebulan sekali, dok saya pengen scaling nih gitu, atau anak kecil nih, dok ini kayaknya ada yang giginya udah mulai geser-geser nih, atau mulai tumbuh nih, atau mulai kok ada titik-titik hitam putih, maksudnya lebih putih daripada chalky white lah gitu bahasanya, lebih putih nih dok. Nah, itu harus gimana ya? Jadi lebih cepat lebih baik, dan lebih rutin juga lebih baik. Tapi kalau memang kondisi giginya kan dokternya bisa lihat nanti
Ah, udahlah Bu, ini per 6 bulan aja ya kontrol ke sini gitu. Nanti kita rawat Hmm. lagi. Misalnya kita kasih apa seperti bahasnya vitamin gigi gitu. Ya, Mm-mm. sudah jadi tidak perlu lama-lama. Tapi jangan sampai ada tunggu keluhan yang parah, lubang yang besar, sakit yang aduh sampai kena ke kepala dan anak bisa sampai meraung-raung. Ya, Mm-mm. jangan tunggu seperti itu. Itu saja sarannya. Oke, baik. Jadi, Mams, kalau misalkan gigi anak yang udah tumbuh, nih bisa untuk dikonsultasikan ke dokter gigi, sekedar ngecek dan sekaligus perkenalan ya ke dengan anak gitu kan, bahwa ke dokter gigi itu nggak seserem itu juga. Tidak, mungkin tidak perlu ada, kalau misalkan kita langsung datang tiba-tiba gigi anak sakit, itu bisa menimbulkan trauma ya dok ya. Tapi ketika kita Betul. mengajarkan anak untuk kita kontrol, cuma memeriksakan gigi anak, apakah ada masalah atau tidak, itu bisa meminimalisir dari trauma anak untuk ke dokter gigi itu tadi ya dok ya. Selain untuk Betul. pentingnya untuk memeriksakan Ya. gigi anak ya dok. Baik. Nah kemudian ada lagi pertanyaan nih dok nih. Adakah solusi lain selain pemasangan behel pada gigi anak yang tidak rapi? Dan kisaran umur berapa sih boleh untuk merapikan gigi anak nih? Nah, jadi kalau bahasanya behel itu sebenarnya harus ke spesialis ortodontik ya. Jadi saya menjelaskan Hmm. secara generalnya aja. Ya. Jadi sebenarnya gigi anak tidak rapi itu bukan hanya sekedar berjejal atau giginya tumpang tindih yang tumbuhnya ke kiri, satu ke kanan, satu ke mana gitu. Bukan hanya seperti itu pemikir untuk pola pikir kita. Misalnya saya sama-sama mengajak jangan pola pikir kita adalah gigi anak kurang rapih itu adalah ketika hanya yang posisinya saja. Tapi perlu diperhatikan Hmm. adalah ketika sudah ada tanda-tanda anak ini akan menuju pertumbuhan gigi yang tidak rapi. Nah, Hmm. sebenarnya alat kalau dibilang behel, behel itu kan adalah bagian dari alat ortodontik. Nah, alat ortodontik itu apakah dia kawat atau bagaimana nanti itu kan akan dijelaskan oleh spesialisasinya langsung tentang kalau kasus ini alat apa nih yang kita bisa gunakan gitu. Hmm. Jadi sedini mungkin tidak ada batasan kasus oh dia baru 12 tahun tumbuh gigi lengkap deh baru dibenerin enggak. Tidak bisa juga seperti itu. Ada yang namanya ortodontik itu kalau ini kan bidangnya ortodontik perawatan awal, menengah sampai lanjutan begitu. Nah, perawatan awal tuh misalnya ada anak nih yang minum susu Hmm. botol terus atau dia apa ngempeng apa jempol ngisap jempol. Hmm. Nah, itu kan bisa mengarah pada kalau misalnya gigi serinya sudah tumbuh terus dia ngisap jempol itu kan bisa giginya begini maju gitu Maju. seperti Hmm. tongos gitu ya. Nah, atau gigi bawahnya ini mundur jadi ya Hmm. begini kan jadi bisa seperti ini. Nah, begini, ininya Hmm. maju, ininya mundur. Atau dia punya kebiasaan, anak-anak yang biasanya punya kebiasaan dorong-dorong lidah, atau dia Hmm. bernafas lewat mulut seperti begini, tapi dia bernafas, atau yang menganga begitu, yang membuka mulut, jadi bernafas lewat mulut. Nah, itu kan Hmm. sebenarnya sudah menjadi tanda-tanda yang bisa mengarah ke keadaan membuat keadaan gigi menjadi tidak rapi. Jadi kalau saya Hmm. sarankan kalau sudah ada tanda-tanda seperti itu, anak-anak harus dibawa ke dokter gigi untuk dipasangkan alat ortodontik yang tidak harus menunggu behel. Behel itu seperti ya sama bagian itu juga, tapi tidak hanya fokus pada perapian gigi, tapi tadi kebiasaan buruknya juga harus dihilangkan. Kalau dia sudah ada Oke. ciri-ciri ke arah itu, terus orang tuanya bilang, saya mau dibehel nih anak saya dok, sementara dokternya bilang, nggak usah dibehel penuh misalnya, cukup pakai yang kawat aja misalnya gitu, nggak usah yang seperti saya kan Hmm. ada ininya gitu, ada bracketnya gitu. Pakai yang kawat aja, ini bisa lepas pasang cukup. Nah, jadi bisa dipasangkan itu. Itu alat ortodontik juga, behel juga dibilang bahasa Hmm. umumnya. Atau misalnya tadi dia bernafas lewat mulut, jadi dia membuka seperti ini. Nah, itu kan bisa mempengaruhi kondisi mulutnya juga. Yang dipasangkan lagi alat yang berhubungan dengan alat ortodontik. Itulah Hmm. kalau dibilang kapan sih dok harus dibehel, kapan sih dok harus dirawat ortodontik? Bilang saya adalah secepat mungkin dan sedini mungkin ketika sudah ada tanda-tanda yang mengarah kepada kondisi gigi berjejal atau kelainan-kelainan pada rongga mulut dan gigi dan rongga susunan gigi dan rongga mulut kayak gitu. Oke, baik. Nah, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya, Dok, karena masih ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab nih, Dok.
Nih, apakah bentuk gigi Oke. yang tidak rapi dipengaruhi oleh gosok gigi yang tidak benar atau pertumbuhan giginya? Apakah mengakibatkan gigi itu bisa merenggang seperti saya nih, Dok? Enggak, sebenarnya kalau dibilang gosok giginya yang salah atau tumbuh giginya yang salah, ya tidak bisa saling menyalahkan. Jadi kalau ada memang yang ya kondisinya sama seperti saya adalah genetik genetik dari papa saya curhat ya jadinya. Kondisi rahang saya agak lebar gitu. Jadi ketika Hmm. misalnya nih kondisi saya kan rahangnya agak lebar karena genetik papa saya rahangnya agak lebar. Kalau misalnya gigi saya tadi tumbuhnya kecil-kecil seperti yang tadi ada pertanyaan itu, tumbuhnya kecil-kecil, otomatis jadi merenggang. Karena Hmm. keadaan rahang dengan ukuran gigi tidak sinkron, bisa. Atau ini kita lihat dari anatominya dulu ya, baru kita mengarah ke perawatan gigi. Kenapa? Apakah karena gosok gigi dan semuanya? Atau dia rahangnya kecil, kecil sekali, tapi ukuran giginya besar-besar. Nah, itu bisa jadi berjejal gitu, jadi tidak rapi juga. Nah, makanya ada orang kalau misalnya tadi kita nyambung ke ortodontik alat behel tadi, kok di behel saya dicabut yang sana enggak. Nah, karena kita membutuhkan ruangan. Seberapa pergeseran giginya, seberapa ini butuh ruangan untuk menempatkan gigi-gigi yang lain seperti itu. Nah, kalau lagi ditelusuri lagi apakah karena apa namanya gosok giginya kah yang tidak benar dok atau pertumbuhan gigi yang salah. Gosok gigi yang tidak benar mungkin akan berpengaruh itu pada saat dia masih usia gigi susu. Nah, Hmm. usia gigi susu itu jadi misalnya seperti tadi saya cerita, eh, dia dicabut lah ini gigi ini ketika gigi susu keropos misalnya dicabut lah ini, terus sudah dia dicabut, ini tidak dipasangkan apa pembatasnya begitu atau dibiarkan begitu saja, lalu ini kan menggeser. Nah itu tadi dia bisa akhirnya tumbuh tidak rapi ke sini, padahal awal mula penyebabnya adalah gigi bolong karena dia malah sikat gigi, akhirnya karena dia malah sikat gigi dia rusak giginya dan rusak giginya harus dicabut lebih dulu sehingga ini menutup baru tumbuh berjejal. Itu faktor-faktor lainnya. Jadi itulah sebenarnya kita tidak bisa menyalahkan oh sikat gigi saya nih yang salah dok, oh rahang apa gigi saya nih salah tumbuh nih gitu. Tidak bisa, pasti banyak faktor yang mempengaruhi. Tapi itu tadi gambaran besarnya bisa saja gigi karena kebiasaan sikat gigi menyebabkan pertumbuhan giginya tidak rapi, bisa kalau dia tadi karena masih gigi bolong dicabut sebelum waktunya sehingga tumbuhlah gigi yang baru berjejal atau gigi-gigi yang lain bergeser karena ada ruangan. Nah, atau misalnya tadi ada jarak, kemungkinan besar ada jarak bisa saja nih seperti pemirsa itu kalau Iya. kita hitung-hitung misalnya kita atau kita cetak ini giginya kita hitung-hitung ukuran rahangnya ya mungkin bisa karena ada rahang lebih besar daripada ukuran gigi atau giginya tadi ada tumbuh yang tadi kan misalnya seperti ini terus ada tumbuh di tengah-tengah. Nah, gigi yang lain ikut menggeser. Atau juga bisa dia saling bertumpuk karena genetik. Misalnya ada ayah atau ibu yang punya celah juga di antara giginya. Atau yang terakhir adalah ada benih gigi yang tidak tumbuh. Sehingga ada ruangan kosong saling bergeser. Nah, seperti itu. Jadi Oke, banyak oke, faktor. baik. Oke, baik. Nah, pertanyaan terakhir nih, Mbak. Bagaimana cara memilih sikat gigi yang bagus untuk anak nih, Dok? Nah, jadi sikat giginya tentu bulu halus dan berujung kecil dan yang kecil yang pasti bisa masuk ke gigi anak. Tapi kalau saya mau bilang adalah harus disesuaikan juga dengan umurnya. Mungkin Ya. begitu ya. Jadi ketika dia 0 bulan sampai tumbuh gigi awalnya, dia bisa menggunakan kasa dulu, kemudian air hangat diperas, dibersihkan, diseka begitu di pinggiran bibirnya di bawah sini, nah, semua diseka. Kemudian dia masuk nih, dia ketemu gigi yang 1-2 biji yang baru tumbuh, misalnya bisa yang menggunakan sikat gigi yang jempol, ada ya, tuh dimasukkan jempol terus ada seperti kecil-kecil sikat giginya, saya nggak bawa contohnya tuh. Bisa dibantu ibunya sikat, karena kan anak 6 bulan dia pegang juga belum, nah itu bisa dibantu, sudah mulai bisa sikat. Nah, kemudian naik lagi nanti sudah mulai tumbuh gigi, terus dia 1 tahun dia sudah bisa diajari pegang, dibantu, diarahkan begitu. Nah, ada ukuran yang
yang cuman ya hanya setengah begitu kan, sikat giginya hanya sebulat ini saja gitu bisa. Baru nanti Iya. naik lagi sampai bisa seukuran lengkap begini. Tidak ada merek, tidak ada harus pakai apa nih dok? Harus yang ini nggak dok? Harus ya tidak ada. Yang saya sarankan adalah pakailah yang sesuai umur Hmm. dan kalau bisa dia kecil menjangkau sampai ke belakang. Jadi bisa dapat semua sela-sela gigi, ceruk-ceruk giginya yang tadi itu. Dan terlebih yang paling penting untuk anak adalah edukasinya. Jadi kalau bisa orang tua juga ikut ambil bagian dalam kebiasaan anak menyikat gigi dan membersihkan giginya sendiri. Jadi jangan seperti kasus misalnya, ya udah malam ya, ayo sikat gigi katanya gitu. Ibunya nonton TV, anaknya sikat gigi. Kita kan nggak tahu ini sikat giginya benar atau dia cuma gitu dilepehin aja itu. Ya udah yang penting kita Iya. sikat gigi mams katanya. Udah Mi, aku sudah sikat gigi, udah wangi-wangi odol ya. Saya ikut Kadang malah ambil cuma bagian. digigitin aja gitu ya dok ya. Iya, Kalau ya itu ikut ambil bagian dan disemprot itu odolnya. nah itu, jadi pernah itu ada kasusnya, ya saya sedikit intermezzo, kamu gimana cara sikat giginya? Kan ibunya bilang, lo sudah sikat gigi tiap hari dok, katanya gitu. Terus saya bilang ketika anaknya datang duduk di kursi dental ini, coba kamu gimana cara sikat giginya tanpa dilihat oleh maminya? Terus gini, saya gini aja. Coba gimana gininya tuh gimana? Ya gini aja, ya digigitin ternyata gitu loh. Ya pantas kamu tetap bolong giginya, saya bilang. Oh iya dok. Terus saya tanya, ibu ini ditemenin nggak sikat giginya? Enggak, saya suruh aja biar mandiri ya. Enggak gitu ya. Maksudnya peran orang tua juga penting. Jangan dibiarin sendiri karena anak itu sangat pintar ternyata. Saya baru tahu juga setelah saya mulai praktek, anak itu sangat pintar. Sudah sikat gigi sudah. Odolnya tadi segini, dia hanya ingat teorinya, tapi prakteknya dia peduli amat. Yang penting saya selesai. Dan butuh ada caranya juga. Jadi misalnya sikat gigi itu selain tadi ditemani didampingi orang tua, saya sangat menyarankan kalau itu di depan kaca. Jadi diedukasi anaknya sambil Bisa dipegangin, jadi misalnya tips begitu juga kan. nih ya dok ya, supaya anak ini suka nih. Gimana tuh dok sekalian nih, supaya anak Jadi suka sikat gigi nih. ya, jadi dipegangi gitu, dibantu dia pegang, ya anaknya pegang, terus orang tuanya juga pegang begini gitu. Nah, dari mana? Jadi dari depan dulu, tapi dari gusi ke gigi, memang agak lama mam gitu. Tapi pelan-pelan ya orang tua bantu kan, gusi gigi. Ini juga dari gusi ke gigi, kemudian yang atasnya disikat biasa, maju mundur. Ini juga maju mundur. Terus atasnya dari gusi ke gigi tapi seperti dicongkel, begitu juga ini gusi ke gigi seperti dicongkel, begitu. Ya pelan-pelan, anak pasti, nah coba nanti besoknya lagi, coba kamu yang sendiri ya. Memang dia pasti masih berantakan, tapi setidaknya dia sudah mulai mengenal gosok gigi itu seperti apa. Dan jangan semangat sekali dia gosok giginya gitu. Jangan, karena itu akan berpengaruh ke gusinya juga. Nah, biasanya kan kita bilang kalau saya membahasakan ke anak-anak itu adalah, kamu tahu caranya merah putih? Saya bilang, gimana dok merah putih? Yang mana yang merah di mulutmu itu? Ini gusi saya yang merah, ya gigimu yang putih ya. Jadi gosoknya dari mana? Merah ke putih. Jadi dia ingat dulu begitu. Nah itu kan pelan-pelan, ya Wah, meskipun bisa jadi tips masih nih salah. buat saya juga nih. Tips merah putih ya dok. Ya meskipun masih ya belum tentu bersih di sela-selanya juga gitu, tapi kan dia bisa merah putih, dia ingat merah putih. Nah tapi kan di depan kaca sambil kita edukasi, nah begitu. Terus lidahnya jangan lupa disikat, tapi jangan terlalu dalam ya dek gitu. Jadi segimana dok, kadang anak kecil ini juga ternyata teoritis, lidahnya segimana dok, segini katanya. Jadi kadang-kadang saya juga, ya udah kamu sampai mana pengen muntahnya, saya bilang segini ya sudah segitu kamu sikat gigi, karena saya nggak bisa membahasakan juga gitu. Jadi ya tetap sikat, ini kan dari gusi ke gigi, saya bilang biasanya merah putih, kamu gosok, jangan bolak-balik ya, saya bilang. Ini gusi ke gigi, bawahnya juga gusi ke gigi, yang belakangnya maju mundur, saya bilang. Terus nanti kamu tutup mulut kamu, masukin ke sela-sela giginya,
ini bulat. Saya biasanya bilang itu 8 kali. Jadi depannya berapa? 8 kali. Jadi dia sambil berhitung. Dokter capek ini saya berhitung. Iya, ya kamu pelan-pelan saja saya bilang. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu juga bawahnya. Terus dia bulat-bulat 8 kali. 8 kali bulat-bulat. Baru ini maju mundur 8 kali. Maju mundur 8 kali. Maju mundur 8 kali. Maju mundur 8 kali. Ini congkel-congkel. Saya bilang congkel-congkel. Sikat lidah. Itu biasanya tips untuk anak. Tapi sebenarnya itu sama, dewasa juga begitu. Tapi kadang-kadang kalau di dewasa, dok susah ini kagok tangannya gitu. Tidak apa-apa, itu pelan-pelan. Tapi itulah tips pembersihan gigi yang baik. Karena kalau kita menyikat gigi bolak-balik begini, di sela-sela gusi ini nanti masuk lagi sisa-sisa makanannya. Nah, itu yang kita jaga ya, atau gusinya bisa turun kalau misalnya kita gosok giginya begini. Nah, ini kan, ini kemungkinan gusinya ini bisa turun. Untuk beberapa kasus gigi sensitif itu bisa diakibatkan oleh salah caranya menyikat gigi. Oke, baik. Baik, berarti, nah itu tadi tuh Mal supaya anak itu bisa juga jadi tips tuh dari dokter Adel kalau misalkan anaknya nggak mau sikat gigi, malah sikat gigi, kita bisa bikin permainan ya dok ya sambil ngaca, sambil kita berhitung bersama-sama nih berapa kali, 8 kali, 8 kali, 8 kali, atau dengan permainan merah putih tadi ya dok ya, karena anak itu kan bermain pasti senang banget tuh dibikin permainan sambil menyikat gigi, mereka akan excited gitu ya dok ya. Iya. Nah, baik Dan dok, di kaca. iya, dan di kaca atau orang tua juga bisa sambil sikat gigi bareng gitu ya dok ya, pasti akan seru sikat gigi bareng sama anak ya dok ya. Iya. Nah dok, ini pertanyaannya sudah habis, ada pesan dan apa gitu dok untuk para moms nih supaya anaknya bisa giginya tidak berlubang atau apa gitu dok? Yang paling Sebelum penting kita saya mau akhiri. sampaikan, kita maksudnya para ibu sendiri, mami-mami di luar sana, saya harapkan dia yang menjadi contoh utama dulu, baru anaknya. Karena ini saya cerita sedikit pengalaman saya, bagaimana anak ini mencontoh orang tuanya. Jadi mami saya aja takut ke dokter gigi. Kenapa saya harus dipaksa untuk ke dokter gigi? Seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mami itu nggak pernah loh sikat gigi, dok, tidur aja langsung. Tapi saya tiap hari disuruh. Saya bilang, waduh, saya nggak mungkin nyalahkan ibunya begitu kan. Tapi ya mungkin ibunya terlalu lelah gitu. Atau tadi udah sore nih tadi sikat giginya begitu. Ya tidak. Nah, terus yang ketiga, ini mungkin tips juga, kan kontrol tadi sudah cukup lah, kontrol ke dokter gigi sedini mungkin, atau jangan tunggu sampai ada keluhan, minimal 6 bulan sekali begitu. Nah, tapi ada tambahannya adalah sikat giginya juga harus 2 kali sehari. Yang pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur itu penting. Di sela-sela waktu itu boleh saja sikat gigi tapi jangan berlebih, atau sering-seringlah berkumur dengan air putih. Dan yang terakhir, ini biasanya untuk anak-anak khususnya, jangan juga anak itu dibilang, kamu nggak boleh makan manis nanti gigimu bolong. Itu permen jangan dimakan nanti gigimu bolong. Tidak seperti itu. Jadi anjurkanlah anak setelah dia makan manis, makan lengket, menyikat gigi atau dia berkumur dengan air putih. Seperti itu. Jadi jangan sampai dibiarkan, dan anak itu juga jangan dilarang untuk tidak boleh makan manis. Itu sangat menyiksa sekali bagi seorang anak ya, tidak boleh makan, nanti bolong gigimu. Bukan seperti itu. Tapi bagaimana setelah dia makan manis ini, dia bisa dibersihkan lagi giginya dengan baik, sehingga dia tetap terawat giginya gitu, tidak jadi bolong. Atau dilakukanlah penjadwalan makanan. Jadi misalnya, dia hanya boleh makan manis di antara waktu jam makannya. Snack seperti itu. Misalnya dia makan di jam 6, snack di jam 9, baru jam 12 siang dia makan berat lagi. Jadi jangan ditumpuk dan dibatasi, bukan berarti tidak boleh. Atau misalnya hari ini dia boleh makan yang coklat, besok 2 hari lagi di hari Kamis misalnya dia boleh makan permen, nanti di hari Sabtu dia boleh makan es krim begitu. Jadi mungkin ada tips trik mami-mami sendiri buat membatasi cemilan manis anak atau mengurangi yang lengket. Nah, seperti itu. Tapi bukan berarti jangan makan manis nanti gigi kamu bolong. Waduh, itu kasihan sekali anaknya. Jadi tetap boleh saja, boleh tetap untuk makan manis, tapi mungkin dibatasi, dijadwalkan, karena anak-anak itu juga kan harus tetap merasakan hal itu kenikmatan yang sangat luar biasa gitu. Jadi jangan dibatasi dalam artian tidak boleh ya. Hanya dikurangi saja, diminimalisir, atau
Misalnya jangan terlalu dikasih makan yang lengket seperti coklat, atau tidak makan hari ini permen satu, nanti siang satu, atau per jamnya dikasih satu, itu jangan. Itu saja. Jadi sikat giginya tadi seperti itu, kontrol ke dokter gigi, kemudian dan lagi-lagi saya garis bawahi, ajarkan anak bahwa dokter gigi itu tidak menyeramkan. Oke, baik Dokter Adel. Kita sudah lama banget Iya. nih ngobrol-ngobrol. Terima kasih untuk informasinya. Terima kasih banget sudah mau meluangkan waktu untuk join bareng Iya, bersama Mamilenial.live sama-sama. untuk sharing bersama kami ya Dok ya. Jangan kapok untuk Iya. diundang kembali Dok bersama dengan Oh kami. iya, luar biasa. Baik, selamat melanjutkan aktivitas kembali Dok. Selamat Ya, siang. sukses selalu ya, Mom Said. Ya, sukses juga untuk Ya. dokter. Oke, terima kasih. Baik, Mam, itu tadi perbincangan kami bersama dengan Dr. Adelia Sigite membicarakan tentang kesehatan gigi dan mulut anak. Nanti kalau misal ada yang ketinggalan, boleh nih untuk nonton di YouTube channelnya mamilenial.live. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube mamilenial.live dan juga akun TikTok dari mamilenial.live untuk mendapatkan informasi seputar parenting dan juga kesehatan ibu dan anak lainnya. Sampai ketemu dengan tema lainnya. Stay healthy everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.